Bab 390. Rumahnya ukuran berapa ya? Tuan Kun, terima kasih ya. Karena Tuan mau menyelamatkan saya. Ucap Puspita setelah keluar dari kamarnya. Sementara Kuni hanya mengangguk. Sedang Nek Entis merasa jika wanita ini memiliki kepribadian ganda. Bukankah tadi dia sedikit gugup? Tapi sekarang dia malah mengucapkan terima kasih pada Kuni. Kun, bukankah dia? Dia berbeda nenek. Bukankah aku sudah bilang kalau aku mau melamar dua wanita kembar? Bisik Kuni yang membuat Nenek Entis terkejut. Ceti itu bukan gurauan gumam Nenek Entis. Sementara Kuni merasa gugup saat menunggu Budi. Dia ingin segera mengatakan tujuannya dan segera kembali ke Sisal. Karena dia ingin secepatnya membangun kerajaan moneter keluarga Mirza. Bukan hanya untuk menstabilkan perekonomian negaranya, tapi juga untuk mengendalikan semuanya. Dari sistem pemerintahan sampai kemiliteran. Dia ingin mengendalikan sepenuhnya. Kuni ingin menciptakan kedamaian yang hampir sama dengan kota Seraya, di mana seorang raja di sana adalah mutlak, dan ini adalah keinginannya untuk menciptakan kedamaian di negara Java. Tak berlangsung lama, Budi yang tak tahu menahu terkejut saat Mei bilang ada orang di luar. Dengan keadaan tergesa-gesa Budi lalu masuk ke dalam kamarnya untuk berganti pakaian karena kondisinya selesai mandi. Sementara Mei membawa 3 minuman untuk Kuni, Nek Entis dan suaminya Budi. Silahkan diminum nenek, maaf ala kadarnya. Ucap Mei yang tidak mengenal Kuni. Kak, dia yang menolong kita kemarin. Bisik Emma pada Mei yang membuat Mei terkejut. Apa? Ucap Mei sedikit pelan. Jeti ini Nakuni itu ya. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan oleh Nakuni pada keluarga ibu sehingga ibu bisa berkumpul kembali bersama adik dan anak ibu lainnya. Terang Mei. Oh tidak masalah Bu. Kan sesama keluarga harus saling membantu. Ucap Kuni singkat. Mendengar penuturan dari Kuni, Mei sangat terkejut. Keluarga? Keluarga dari mana batin Mei? Has, kamu itu selalu bikin orang bingung saja. Bisik Nenek Entis pada Kuni. Sementara Kuni hanya tersenyum. Tiba-tiba Budi datang dengan memakai pakaian yang ala kadarnya karena dia akan berangkat kerja juga. Apalagi Budi berpikiran jika tamu yang datang akan membahas masalah pekerjaan sehingga dia berpakaian seperti tukang bangunan. Silahkan diminum. Nenek. Ucap Budi sopan sekali yang mendapat anggukan dari Nenek Entis. Kalau boleh tahu, rumahnya ukuran berapa ya? Ucap Budi dengan pedenya. Mendengar ucapan Budi, Nenek Entis dan Kuni terkejut saling pandang. Mereka merasa jika terjadi kesalahpahaman di sini. Inilah akibat dari kurangnya komunikasi. Sehingga pihak lawan akan cenderung salah paham. Maaf Pak, kedatangan saya ke sini ingin meminang kedua putri Bapak. Kinan dan Puspita. Ucap Kuni tegas. Sementara Emma, Mei dan Puspita terkejut. Kinan yang mendengar secara samar-samar juga terkejut. Epi apa? Ucap Budi tergagap-gagap. Iya Pak, saya ke sini ingin meminang Kinan dan Puspita. Ucap Kuni sekali lagi. Itu. Ucap Budi sambil memandang keluarganya. Maaf Nakuni. Ibu menghargai jasa Nakuni pada keluarga ibu. Tapi untuk masalah pernikahan. Ucapan Mei terhenti sambil melihat Puspita. Aku menerimanya Bu. Ucap Puspita datar. Pit, kamu? Bukankah kamu sendiri yang bilang jika kamu trauma dengan laki-laki? Ucap Kinan setelah keluar dari kamarnya dan langsung memprotes hubungannya dengan Kuni. Tidak apa-apa Nan, jika laki-laki itu adalah Tuan Kuni, aku bersedia. Ucap Puspita pada Kinan. Sementara seluruh orang tak percaya dengan ucapan Puspita. Sedang Puspita sangat menghargai Kuni. Dia tak pernah mendapat perlakuan yang sangat lembut selain dari Kuni. Sehingga hatinya hanya terbuka untuk Kuni seorang. Kalau kamu bagaimana Ki? Ucap Mei pada Kinan. Mendengar ucapan ibunya, Kinan hanya menunduk. Meskipun sejujurnya dia penasaran sekali dengan ucapan Kuni tentang masa lalunya. Tapi dia tak bisa memutuskannya sekarang juga karena Kuni mendekatinya secara tiba-tiba. Lihat sendiri Nakuni, Kinan tidak bisa memutuskannya. Bisakah Nakuni memberi waktu bagi keluarga kami untuk menjawabnya? Ucap Mei yang lebih aktif. Sementara Budi hanya melongo dengan keadaan. Dia tak mengira jika kedua putrinya akan dipinang oleh satu orang pemuda dan waktunya pun sekarang. Untuk itu aku tidak buru-buru Bu. Kinan boleh berpikir selama yang dia mau. Aku tidak akan memaksanya. Ucap Kuni. Tidak memaksa gimana? Orang kamu tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Batin Kinan. Baiklah Bu. Hari juga sudah siang. Sehingga kami harus buru-buru pergi. Kami pamit dulu ya. Ucap Kuni sambil berdiri dengan neneknya. Oh ya, ini ada oleh-oleh dari kami. Maaf tidak bisa membawa lebih banyak lagi, karena kami kesini tadi juga buru-buru. Ucap Nek Entis sambil memberikan sebuah kotak pada Mei. Mei yang tak tahu isinya hanya bisa menerima. Karena yang Mei pikirkan mungkin itu sebuah kue karena terlihat dengan jelas gambar kuenya. Kemudian Kuni berjalan ke arah mobilnya dengan riang. Meskipun Kinan tidak langsung menyanggupinya. Itu karena kesalahannya sendiri yang tidak mendekati Kinan dengan perasaannya. Sementara Mei memberikan kotak tersebut pada Emma karena dia yakin jika isinya adalah kue. Sehingga dia menyuruh Emma untuk diberikan pada Rena dan Wawa. Tapi betapa terkejutnya Emma saat melihat uang segepok yang ada di dalam kotak tersebut.
Sampai-sampai dia tak bisa bicara untuk sesaat karena terlalu terkejutnya. Sedangkan Kinan menyeret Puspita masuk ke dalam kamarnya dan mencerca pertanyaan demi pertanyaan yang membuat Puspita bingung juga untuk menjelaskannya. Dengar Nan, aku baru pertama kali ketemu Kuni saat dia menyelamatkanku. Dan sejujurnya tidak ada laki-laki sejati seperti Kuni. Dia rela menghabiskan uangnya hanya untuk membebaskanku dan memberi pelajaran pada damar yang biadab itu. Selain itu caranya menyentuhku, dia tak jijik dan juga penuh kasih sayang. Mungkin kamu tidak bisa merasakan kebaikannya. Tapi aku yang sering terina tahu bagaimana caranya membalas budi pada Kuni. Terang Puspita panjang sekali dan itu membuat Kinan sedikit mengerti. Hanya saja cara Puspita menyanggupi permintaan Kuni yang tidak bisa dia tolerir. Tapi Pit, apa kamu rela berbagi dengan orang lain? Kamu dengar sendiri kan jika Kuni meminta kita berdua? Ucap Kinan. Aku, tentu saja tidak mempermasalahkannya. Aku ikhlas jika dia memiliki wanita lain. Selama aku menjadi salah satunya dan bisa membalas budi untuknya aku rela Nan. Terang Puspita. Pita. Apa kamu tidak waras? Kamu rela berbagi. Hilangkan sikap konyolmu itu Pit. Apa kamu belum sadar dari tidurmu? Ucap Kinan yang sengaja memojokkannya. Bab 391. Penghakiman dimulai. Pita. Apa kamu tidak waras? Kamu rela berbagi. Hilangkan sikap konyolmu itu Pit. Apa kamu belum sadar dari tidurmu? Ucap Kinan yang sengaja memojokkannya. Dengar Nan, untuk seseorang yang tidak pernah terluka dan merasakan sakit, mereka akan cenderung berpikiran salah. Tapi bagi aku yang selalu terluka dan sakit hati, aku bisa tahu jika Kuni laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Mungkin aku pernah cerita kemarin malam kalau aku trauma dengan laki-laki, tapi tidak dengan Kuni. Terang Puspita yang membuat Kinan terkejut. Kakak. Teriak Emma yang mendapat perhatian dari semua orang termasuk Kinan dan Puspita yang sedang berdebat di dalam kamarnya. Setelah itu semua orang langsung bergegas mengerubungi Emma dengan berbagai pertanyaan dan rasa penasaran yang tinggi. Ada apa Dik? Kenapa teriak-teriak begitu? Ucap Mei. Ini Kak, lihatlah. Uang yang banyak sekali. Ucap Emma yang membuat mereka makin penasaran. Kemudian Mei melihat dan terkejut saat mengetahui apa yang dikatakan oleh Emma benar. Ini, apakah Nenek Kuni yang memberi? Tanya Mei penasaran. Emma hanya mengangguk pelan karena dia tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Epi apa ini asli? Ucap Mei yang masih tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ini asli Bu. Timpa Kinan. Sementara Puspita tak terkejut. Dia sudah pernah melihat sendiri bagaimana Kuni membayar hutangnya sehingga dia tahu jika Kuni mungkin orang berada. Setelah itu, Kinan menyambar kotak tersebut dan berlari menuju Kuni. Tapi sayangnya dia terlambat puluhan langkah karena Kuni dan neneknya sudah pergi ke rumah Sisal. Kuni juga berencana memperkenalkan Sisal pada neneknya karena dia tak ingin bolak-balik karena mengantar neneknya. Ini mau kemana Kun? Tanya Nenek Entis penasaran. Kita ke rumah istriku yang lainnya Nenek, ucap Kuni santai. Hah? Apa yang kamu katakan? Tanya Nenek Entis heran sekali. Nenek duduk diam saja. Nanti pastinya Nenek juga akan suka dengannya. Bukankah salah satu dari si kembar tadi mengingatkan masa muda Nenek? Ucap Kuni mencoba menyanjung Nenek Entis karena dulu Nenek Entis yang berkata begitu. Iya, kamu benar. Saat Nenek melihat yang membuka pintu dan masih belum memberikan jawaban itu. Nenek merasa jika dia sangat mirip sekali dengan masa muda Nenek. Ucap Nenek Entis sembari mengingat masa lalunya. Dengan cepat mereka tiba di rumah Sisal. Dan kali ini, karena Kuni memakai mobilnya Sisal, sehingga dia mendapat perlakuan yang sama dengan penghuni yang lain. Sudah sampai Nek, ayo turun. Ucap Kuni setelah sampai di depan gerbang rumah Sisal. Kukun, ini rumah siapa? Besar sekali. Ucap Nek Entis takjub sekali. Ini rumah yang biasa-biasa saja Nek. Tunggu beberapa bulan lagi, kita akan pindah ke rumah yang jauh lebih bagus lagi. Ucap Kuni santai. Setelah itu, mereka masuk dan terkejut saat mendengar suara tangisan dari seorang wanita. Bahkan wanita tersebut malah terkejut lagi saat melihat Nenek Entis yang dia kira adalah hantu. Ternyata Sisal sudah bercerita semuanya. Meskipun dia bercerita dengan versinya sendiri, sehingga lebih cepat dari Kuni yang bercerita hampir 7 jam. Kuun! Teriak Eva yang menangis lebih keras setelah melihat Kuni lalu memeluknya. Apa ini Af? Apa kamu sudah siap dengan tugasmu? Ucap Kuni santai. Tugas? Tugas apa? Tanya Eva keheranan. Aku akan menjelaskannya nanti. Oh ya Cil, ini nenekku. Nenek, ini Sisal calon istriku yang lain. Ucap Kuni santai. Sementara Nek Entis dibuat terkejut oleh Kuni. Dia tak menyangka jika wanita di depannya ini tidak menolaknya sama sekali. Selamat siang Nek, apa Nenek sudah makan siang? Kalau belum mari kita makan bersama Nenek. Tawar Sisal yang membuat Nek Entis makin terkejut. Kamu tidak marah disebut calon istri cucuku? Tanya Nenek Entis. Sementara Sisal hanya malu-malu, dia tidak marah. Hanya tidak bisa caranya menjelaskan pada Nenek Entis. Jika dia cerita dari awal, mungkin Nenek Entis akan lebih syok lagi. Apa yang Nenek katakan? Bukankah aku sudah bilang kalau aku akan menikahi lebih dari 10 wanita? Jadi Nenek jangan khawatir. Pada masanya Nenek akan menerima semua keputusanku.
Ucap Kuni sambil memeluk Nek Entis. Bagi Kuni kebahagiaan sang nenek sekarang adalah prioritas pertama. Dia akan melakukan apapun agar sang nenek bahagia saat mendengar cicit darinya. Baiklah nenek, kamu bisa memasak bersama Sisel di dapur. Aku sangat kelaparan nenek. Ucap Kuni sambil menunjuk perutnya. Tapi Kun ini. Nenek jangan khawatir, anggap saja rumah sendiri. Ucap Sisel memotong pembicaraan sang nenek lalu berbisik pada nenek Entis. Dasar cucu kurang ajar, umpat Nek Entis setelah mendengar bisikan dari Sisel. Sementara Kuni terkejut rupanya Sisel bercerita tentang dirinya yang mandi bareng Sisel. Sedangkan Sisel hanya tersenyum tipis karena dia tahu jika untuk mengalahkan Kuni, cukup mendapat dukungan dari nenek Entis. Setelah itu, nenek Entis dan Sisel pergi ke dapur, dan wajah Kuni berubah menjadi tatapan wajah singa yang sedang mengintai musuhnya dan itu membuat Ibe sedikit takut. Aku ingin kamu secepatnya membuat sebuah perusahaan untukku. Untuk dananya aku sudah memiliki dana yang cukup. Nanti kamu koordinasi lagi dengan Sisel. Pokoknya buatlah sebuah perusahaan yang langsung menguasai negara ini. Ucap Kuni serius sekali. Sementara Ibe terkejut. Dia tak menyangka jika Kuni memiliki ambisi yang sangat besar sekali. Meskipun begitu, dia butuh sumber daya manusia lebih banyak lagi karena tujuan Kuni ini sangat besar. Sehingga Ibe tak mungkin memikulnya sendiri. Tapi Kun, kamu kan tahu kalau untuk membuat perusahaan besar itu, kamu harus didukung oleh semua orang. Ucap Eva. Kamu jangan khawatir, aku akan memberikan beberapa pion untukmu. Seperti yang sudah diceritakan oleh Sisel, jika aku akan memberikan pion yang bisa kamu kendalikan sesuka hatimu. Tapi ingatlah, awasi mereka dan jaga mereka. Aku tidak ingin mereka kenapa-napa. Terang Kuni lagi. Mendengar ucapan Kuni, Eva merasa bebannya sangat berat, bahkan lebih berat dari masa lalunya. Dia tak tahu apakah mampu untuk mewujudkan keinginan Kuni atau tidak. Tolong kamu cari seseorang bernama Edric dan Malton. Dan juga tolong kamu cari di mana keberadaan Sheila Wibowo dari keluarga Wibowo. Ucap Kuni sambil mengingat wajah Sheila. Mereka? Untuk apa mencari mereka, Kun? Tanya Eva keheranan. Semuanya akan aku mulai dari keluarga Wibowo. Aku yakin setelah mereka tahu kekuatan keluarga Mirza, mereka akan sangat merasa ketakutan dan tunduk secara pasif pada kita. Ucap Kuni. Sementara Eva masih bingung, apalagi dia belum paham jika semua tragedi yang terjadi akibat mereka bertiga. Bab 392. Mata-mata negara Borneo mati. Aku butuh semua informasi tentang mereka secepatnya, ucap Kuni santai. Setelah itu, Eva membuka laptopnya dan langsung masuk ke sistem jaringan nasional dengan begitu mudahnya. Bagi Eva, mencari seseorang adalah hal yang sangat mudah sehingga kurang dari 5 menit. Dia sudah tahu semuanya. Kun, apakah ini orang-orang yang kamu cari? Ucap Eva sambil menunjukkan beberapa foto pada Kuni. Kuni melihat dan mengangguk dengan pasti. Mereka ada di bar di dekat sini. Sepertinya mereka sedang berkumpul. Ucap Eva santai. Kebetulan sekali, ini sesuatu yang sangat saya harapkan. Ucap Kuni santai. Baiklah cepat kirim lokasi mereka dan cari Jonathan Sutrisno serta Kevin Sanjaya. Aku juga punya urusan dengan mereka. Ucap Kuni santai lalu bergegas pergi meninggalkan rumah Sisel. Kamu mau kemana, Kun? Apa kamu tidak menunggu jam makan siang dulu? Ucap Eva mencoba mengingatkan Kuni. Tidak perlu, aku sudah memiliki makan siangku sendiri. Ucap Kuni dengan memancarkan aura membunuhnya. Kuni sudah tak sabar ingin melenyapkan semua musuh-musuhnya, karena dia ingin segera menciptakan suasana yang damai. Sehingga tanpa membuang-buang waktu lagi, Kuni langsung menuju sebuah bar yang ditengarai milik Sheila. Dengan santainya Kuni masuk sampai tiba di depan ruangan yang dipakai oleh mereka bertiga. Rupanya disinilah mereka merencanakan semuanya. Dengan Malton berpura-pura mati serta Edric kalah. Sehingga dia bisa mengejutkan Renzi dengan serangan lainnya. Hanya saja karena suatu hal yang tak terduga. Seperti kemunculan pewaris tunggal keluarga Jayandaru membuat arah rencana mereka berubah arah dan terjadilah tragedi yang menimpa ketujuh bidadari Kuni. Dengan perasaan amarah yang terpendam, membuat Kuni sedikit kehilangan kendali akan kekuatannya, dan itu disadari oleh Edric. Tunggu! Ucap Edric menghentikan tawa Malton dan Sheila. Ada apa, Edric? Ucap Malton penasaran. Sepertinya, ajal kita sudah dekat. Ucap Edric santai saat merasakan kekuatan Kuni yang besar itu. Apa maksudmu, Edric? Tanya Malton keheranan. Iya, Paman Edric. Apa maksud Anda? Timpal Sheila. Di balik pintu itu, ada monster yang sangat mengerikan. Bahkan aku ragu jika itu guruku karena sudah lebih dari 20 tahun yang lalu guruku telah dimakamkan. Ucap Edric santai. Bagi Edric, mati di tangan orang yang lebih kuat darinya adalah berkah tersendiri. Tapi meskipun begitu, dia ingin berteman dengannya dan menimba ilmu. Itu sebabnya sikapnya sangat santai sekali. Sementara Malton dan Sheila yang terkejut hanya bisa saling pandang. Tak jarang mereka berdua merasa aneh karena selain pemimpin pasukan elit Harimau Merah, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Edric. Apalagi mereka jarang sekali mendengar Edric memuji kekuatan orang lain selain Renzi dan juga adik seperguruannya Raja Cancelo. Bahkan mereka berencana untuk meminta bantuan pada Raja Cancelo untuk menghadapi ketua pasukan elit Harimau Merah, Renzi. Edric, apakah kamu bergurau sekarang? Aku tidak suka gurauanmu.
Apalagi saat mengingat jika negara Borneo sudah memberikan upah yang sangat besar untukmu. Terang Malton pada Edric. Baak. Belum sempat Edric menjawab, suara pintu ruangan mereka yang pecah berkeping-keping itu sudah membuat mereka terkejut sekaligus ketakutan. Ternyata, apa yang dikatakan oleh Edric benar. Sehingga raut wajah Malton dan Sheila langsung menciut. Hanya Edric yang bersikap tenang karena dia sudah tahu sebelumnya. Benar-benar seorang master, gumam Edric. Siapa kamu? Teriak Malton pada Kuni. Baik Kuni Mirza, kepala keluarga Mirza yang tersohor. Ucap Kuni santai yang tentu saja membuat Malton dan Sheila saling pandang. Mereka dengan jelas sekali mendengar nama keluarga Mirza, tapi mereka tidak mengenal bahkan mengetahui jika ada keluarga besar bernama keluarga Mirza. Apa kamu bergurau? Siapa keluarga Mirza? Kami tidak ada urusan dengan keluarga yang tidak jelas asal-usulnya itu. Umpat Sheila arogan sekali. Mendengar ucapan Sheila, Kuni justru tersenyum. Dia sudah tak ragu lagi untuk membunuh semuanya karena mereka memang tak layak diberi kesempatan kedua untuk hidup. Sesuai dengan kriteriamu. Kamu sombong dan juga arogan. Bukankah ucapan Edric sudah membuktikan siapa aku? Ucap Kuni santai lalu sedetik kemudian dia sudah berada di depan Malton dan tanpa berkata-kata, Kuni lalu memegang kepala Malton dan memutarnya sampai berputar 360 derajat. Sementara Edric kagum akan kekuatan Kuni, sedang Sheila terkejut dan tak bisa berkata-kata. Dia memang kejam. Tapi apa yang dilakukan Kuni lebih kejam lagi. Hal ini membuat Sheila menyesal telah jumawa sebelumnya. Kamu... Ki Paman Malton. Teriak Sheila yang sangat terlambat sekali. Apa kamu sudah kenal dengan keluarga Mirza sekarang? Ucap Kuni sambil menatap tajam ke arah Sheila. Tidak. Ini tidak nyata. Paman Edric tampar aku. Cepat bilang ini tidaknya. Plaak, suara tamparan Kuni keras sekali yang membuat Sheila sampai jatuh terhuyung-huyung menabrak tembok. Bibirnya perot dan dia hanya bisa meneteskan air mata sambil menahan rasa sakitnya. Apa kamu sudah bangun kalau sekarang ini nyata? Ucap Kuni santai. Siapa kamu? Sepertinya ilmumu seperti tidak asing bagiku. Ucap Edric yang kali ini sedikit gemetar sedikit. Dia sudah tak memikirkan rencananya untuk berteman dengan Kuni. Dia hanya ingin mengetahui siapa Kuni. Karena dia sadar, dia tak mungkin menang melawan Kuni. Leo Hadijayandaru, kita berada di perguruan yang sama. Tapi bedanya adalah kamu murid, dan aku titisan. Kamu mempelajari semua ilmu beliau dan aku yang mendapat warisan ilmu dari beliau. Ucap Kuni santai dan itu mampu membuat Edric tertegun untuk sesaat. Bohong. Kamu pasti bohong. Guruku sudah mati 20 tahun yang lalu dan kamu mendapat warisan ilmunya. Itu tidak masuk akal bagiku. Terang Edric yang jelas-jelas tak mempercayai Kuni. Aku tidak butuh rasa percayamu. Yang aku butuhkan darimu adalah kematianmu saja. Seorang pengkhianat yang menjual tubuh ya untuk negara Borneo. Aku pastikan kamu juga mati bersama kedua mata-mata ini. Ucap Kuni santai. Sementara Edric terkejut. Dia tak tahu dari mana Kuni bisa tahu jika dua rekannya adalah mata-mata dari negara Borneo. Bukankah itu rahasia yang tak ada seorang pun yang tahu selain mereka bertiga? Apa ada mata-mata di antara kami? Itu jelas tidak mungkin, batin Edric. Kamu tahu dari mana jika mereka adalah mata-mata negara Borneo? Bukankah mereka tidak mencolok sekali sebagai seorang mata-mata? Atau ini hanya alibimu sendiri untuk menghabisi kami? Ucap Edric mencoba memutarbalikkan fakta. Mendengar ucapan Edric, Kuni tertawa dengan keras. Baru kali ini dia melihat orang terkuat di negara Java setelah dirinya seperti mengemis memohon ampunan untuk nyawanya. Bab 393. Sekali tabiat, sulit dirubah. Apa itu hanya alasanmu saja? Ucap Edric. Hahaha Edric. Seseorang yang sangat kuat sepertimu ternyata bisa mengemis juga. Aku kira kamu memiliki ego yang sangat tinggi. Terang Kuni yang membuat Edric hanya bisa menahan amarahnya. Mau marah pun juga percuma karena dia tak mungkin menang melawan Kuni. Tapi jika diam saja juga percuma. Itu tandanya dia cemen dan kalah sebelum bertanding. Edric yang sudah tak punya harapan, hanya mengandalkan pelariannya untuk bertahan hidup. Itu sebabnya dia merencanakan pelarian yang hampir sama saat dia bertarung dengan Renzi di masa lalu. Terimalah jurus pamungkasku. Ucap Edric lalu mengumpulkan seluruh energinya pada telapak tangannya. Majulah. Ucap Kuni santai. Setelah itu, Edric melepaskan energi yang terlalu besar. Bahkan nasnya Sheila yang berada di dekat Kuni meregang nyawa karena terkena imbas dari tekanan energi yang dilepaskan oleh Edric. Sementara Kuni pura-pura terkejut lalu sedetik kemudian, kik, teriak Kuni keras yang sedikit mengejutkan Edric. Edric yang sudah bersiap-siap untuk pergi langsung menghentikan langkah kakinya karena mendengar teriakan kesakitan dari Kuni. Dia lalu berjalan mendekat ke arah Kuni dan tak merasakan inti energi Kuni. Edric mengira jika Kuni telah mati oleh serangan pamungkasnya. Sampai saat dia berbalik. Dia dikejutkan oleh Kuni yang sudah berdiri di depan pintu keluarnya. Kamu ucap Edric tak percaya dengan apa yang dia lihat. Hahaha, Edric. Ternyata kau bisa ketipu dengan jurusmu sendiri. Ucap Kuni datar lalu sedetik kemudian, kepala Edric putus tanpa adanya teriakan kesakitan. Edric yang merasakan sakit yang luar biasa itu tidak bisa berteriak karena kepalanya putus dengan begitu mudahnya.
Tinggal beberapa lagi dan aku akan hidup damai. Hahaha. Ucap Kuni sambil tertawa dan itu tanpa disadari oleh Kuni. Kemudian dia berhenti tertawa dan segera mengabari Erik untuk membereskan semuanya. Bahkan Kuni juga memberikan informasi yang sangat akurat dan detail pada Erik sehingga dia tak mendapat hukuman yang berarti karena sejatinya Malton dan Sheila adalah mata-mata dari negara Borneo dan Edik pengkhianat yang dibeli oleh negara Borneo. Mendengar penuturan Kuni, Erik lagi-lagi harus bekerja ekstra keras. Belum genap dia mengurus masalah Steffi, sekarang muncul lagi masalah baru. Pasukan, kita berangkat. Teriak Erik sambil sedikit loyo kali ini. Dia rindu masa-masa damai sebelum bertemu Kuni. Tanpa dia sadari jika setelah masalah Kuni selesai semua, dia akan benar-benar menganggur. Setelah itu, Kuni yang berlumuran darah, hanya mengibaskan kekuatannya dan darah yang mengalir dan menempel di kulit serta bajunya hilang tanpa jejak. Bahkan baunya pun tidak tercium yang membuatnya sedikit lega sekarang. Tanpa mandi, Kuni bisa menghilangkan bau darah. Kuni yang sejak tadi mendapat informasi dari Eva langsung menuju ke orang selanjutnya. Jonathan Sutrisno sekaligus menjemput kedua bidadarinya, Vela dan juga Mela. Hanya saja, Jonathan sekarang ada di luar kota dan dia akan kembali beberapa minggu lagi jika menurut waktu yang sama dengan masa lalunya. Jonathan Sutrisno sedang berkuliah di kota Blue dan akan kembali beberapa minggu lagi. Hal ini yang membuat Kuni tak bisa dengan cepat menghabisi Jonathan. Tapi, bukan Kuni namanya jika dia tak punya akal. Setelah mengetahui semua informasi tentang Jonathan, Kuni lalu masuk ke dalam mobilnya dan mencari tempat parkiran yang sedikit ramai. Lalu tanpa keluar mobil, dia membayangkan asrama Joe dan dalam sekejap saja, portal teleportasi keluar dari bangku sebelah dan Kuni tiba di toilet asrama. Setelah keluar, Kuni yang memiliki wajah tampan rupawan serta body goal yang ramping dan berotot justru menjadi pusat perhatian. Padahal mayoritas di asrama ini adalah laki-laki, tapi mata semua orang selalu tertuju padanya. Selain tampan, aura Kuni mampu sedikit menghipnotis mata semua orang yang melihatnya. Sesampainya di depan kamar Joe, Kuni dengan samar bisa mendengar suara desahan. Padahal ini baru jam 2 siang tapi Joe sudah berani membawa wanita masuk ke dalam kamar asramanya. Tanpa berlama-lama, Kuni yang sudah tak tahan langsung mendobrak pintu kamar Joe dan itu membuat Joe dan wanitanya terkejut serta keributan yang ditimbulkan oleh Kuni langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Hanya dalam hitungan detik, semua mata melihat ke dalam dan sudah tak terkejut lagi saat melihat Joe telanjang bersama seorang wanita. Bajingan kamu, siapa kamu? Apa kamu tak tahu siapa aku? Ucap Joe sambil teriak-teriak pada Kuni. Sementara Kuni hanya tersenyum sambil bergumam dalam hatinya. Sekali tabiat, sulit dirubah lalu sedetik kemudian dia berjalan perlahan mendekati Joe. Dengar kalian, aku adalah Bayi Kuni Mirza, kepala keluarga Mirza. Jonathan Sutrisno tidak bermoral sama sekali. Apa kalian lihat sekarang? Apa yang dia lakukan di siang bolong ini? Sekarang angkat tangan, siapa yang merasa jika apa yang dilakukan oleh bajingan ini tidak bermoral? Teriak Kuni pada orang-orang di sekitarnya. Hanya saja, semua tidak sesuai dengan dugaan Kuni. Tak ada yang mau angkat tangan karena mereka takut dengan Joe. Mereka takut dengan uang yang dimiliki oleh Joe, sehingga tak ada satupun yang protes. Ada apa dengan kalian? Apa kalian takut? Ucap Kuni sambil melirik Joe. Sementara Joe sedikit ketakutan, hanya saja saat melihat Kuni tak punya dukungan. Dia bisa berbangga diri sekarang. Dengar, aku tidak tahu kamu siapa, tapi satu yang jelas. Kamu telah menyinggungku dan hanya kematian yang bisa meredam amarahku. Hahaha. Ucap Jonathan arogan sekali sambil tertawa riang. Tapi, kali ini Jonathan salah menilai Kuni. Dia tak tahu apa yang dilakukan Kuni bisa melebihi ekspektasinya. Tanpa aba-aba atau tanpa peringatan, Kuni yang sudah berada di dekat Joe langsung menarik tangan kanan Joe sampai putus dengan begitu mudahnya. Bahkan tidak berhenti di situ, Kuni juga menarik satu kaki kiri milik Joe dengan gampangnya. Sementara Joe berteriak kesakitan, sedang orang-orang yang menyaksikannya langsung muntah dan tak kuat melihatnya, termasuk wanita yang bersama Joe itu pingsan dalam kondisi telanjang. Dengan teriakan-teriakan kesakitan, Kuni lalu tertawa terbahak-bahak tanpa disadarinya lagi. Seolah-olah dia dirasuki oleh orang lain dan itu membuat semua orang yang mendengarnya merasa ngeri. Hanya saja, tidak berlangsung lama. Kuni kembali sadar dan dia terkejut saat dia dengan sadarnya kehilangan kendali akan dirinya. Dengar kalian cukup berkata dan bercerita sesuai dengan apa yang kalian lihat jika Jonathan Sutrisno sudah melakukan hal tak bermoral dengan bercinta di dalam kamar asramanya bersama seorang wanita. Bukti sudah ada dan kalian pergilah. Ucap Kuni lalu menginjak buah zakar milik Joe dan membuat Jonathan mati secara mengenaskan. Setelah itu, Kuni keluar dengan santainya dan langsung menuju toilet asrama. Tak lupa sebelum pergi, dia membersihkan darah yang menempel padanya dan pergi setelah semuanya bersih. Bab 394. Semakin dekat ke tujuan. Masih ada dua orang lagi, Kevin Sanjaya dan juga Raja Cancelo. Setelah itu dia akan menciptakan kedamaian untuk semua bidadarinya. Tapi dia tidak buru-buru. Pertama-tama dia akan melihat situasinya terlebih dahulu. Setelah itu dia akan bertindak. Terlebih dengan kematian Sheila, Malton dan Edric sudah cukup membuat Raja Cancelo datang sendiri ke negara Java. Bahkan tidak hanya Raja Cancelo,
Nyonya Baibara dan juga Jenderal Sukirman harusnya datang untuk menyelidiki kasus ini. Karena Kuni yakin dengan dugaannya jika Erik pasti akan melaporkan pada atasannya jika Malton dan Sheila adalah mata-mata dari negara Borneo. Melihat semua rencananya berjalan sangat lancar, membuatnya hanya tersenyum kecil. Keinginannya untuk bisa menciptakan kedamaian yang hakiki akan segera terlaksana. Sementara di tempat lain, sesuai dengan dugaan Kuni, Nyonya Baibara merasa aneh saat dia mengetahui kabar tentang Edric yang mati di salah satu bar di kota Purple. Bahkan dia heran jika ada orang yang bisa membunuh Edric. Bahkan menurut perkiraannya, hanya Renzi, ketua dari Harimau Merah yang bisa menandingi Edric. Melihat betapa anehnya ini, membuat Nyonya Baibara menyuruh bawahannya untuk menyelidiki siapa orang di balik kasus ini. Dia harus memastikan apakah orang ini musuh atau kawan. Sedangkan di Oceani, Raja Cancelo yang mendengar kematian Edric sedikit murka. Dia tak menyangka jika ada orang yang bisa membunuh kakak seperguruannya itu. Apa berita ini valid? Tanya Cancelo pada bawahannya. Benar yang mulia. Ucap bawahannya singkat. Apa kamu sudah tahu kapan kejadiannya dan sudah menyelidiki siapa orang yang telah membunuh kakak seperguruanku? Tanya Cancelo lagi. Sudah yang mulia. Kejadiannya kurang dari 1 jam yang lalu yang mulia. Dan informan kita tanya pada semua orang yang di sekitar bahwa seorang pemuda yang mengenalkan dirinya sebagai kepala keluarga Mirza yang membunuhnya yang mulia. Terang pengawal tersebut. Keluarga Mirza. Aku sepertinya tidak pernah mendengar namanya. Ucap Cancelo sedikit heran. Mereka hanya sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang nenek dan cucunya yang mulia. Dan cucunya yang mengaku sebagai kepala keluarga Mirza. Masih berusia 24 tahun dan pekerjaannya adalah seorang ojek online. Terang bawahannya detail sekali. Sementara Cancelo makin heran. Profesi rendahan bisa membunuh kakak seperguruannya. Ini sungguh tak bisa diterima dengan akal. Kamu boleh pergi. Ucap Cancelo setelah berpikir sejenak. Mohon maaf yang mulia, wanita yang Anda kagumi, Sheila Raymond juga ikut terbunuh bersama pamannya. Hanya saja Sheila mati karena tekanan jurus yang dipakai oleh Tuan Edric. Ucap bawahannya lagi yang membuat Cancelo makin marah. Dia tahu betul betapa menggodanya Sheila. Sehingga dia sangat mengagumi dan berusaha untuk memilikinya. Hanya saja, Sheila tidak tertarik dengan laki-laki selain balas dendam dengan negara Java. Itu sebabnya Sheila selalu menolak saat Cancelo ingin meminangnya. Karena tujuan hidupnya hanya untuk membalas dendam pada negara Java. Kegaduhan juga terjadi di Britani. Hanya saja Western tidak seterkejut Cancelo karena Western sendiri berbeda dengan kedua orang itu. Western lebih suka kedamaian ketimbang harus mencari masalah hanya untuk menjajal kekuatannya. Seperti yang sering dilakukan oleh Edric dan Cancelo. Sementara itu, di negara Java sendiri khususnya di kota Purple juga heboh dengan berita kematian putri dari keluarga Wibowo. Bahkan seluruh keluarga besar yang ada di kota Purple sedang menerka-nerka apa penyebab semua ini bisa terjadi. Kemarin mereka sudah dibuat gempar dengan 5 pemuda yang ingin merudapsa dan mengalami kejadian yang tak terduga, di mana pemuda yang masih hidup mengalami cacat seumur hidup. Dan kali ini, mereka harus mendengar kabar tentang kematian Sheila, dan itu sangat mengejutkan bagi Bagas Raka dari keluarga Raka. Maaf Tuan, saya punya kabar yang sangat mengejutkan lainnya. Ucap pelayan Bagas saat dirinya masih tidak bisa mempercayai tentang tragedi yang dialami oleh Sheila. Berita apa lagi yang kamu punya? Apa kamu sudah mengetahui siapa dalang dibalik semua ini? Ucap Bagas semakin penasaran. Mungkin Tuan tidak percaya, jika Jonathan Sutrisno dari keluarga Sutrisno juga mati hari ini Tuan. Tepatnya hanya berselang kurang dari 1 jam setelah kabar kematian Nona Sheila tersebar. Ucap pelayannya. Semakin terkejutlah Bagas. Dia tak tahu apa yang sedang terjadi di sini, di kota Purple ini. Tapi apa yang menimpa keluarga besar lainnya praktis akan menimpa juga pada kedua putri kembarnya. Itu yang ada di pikiran Bagas saat ini. Cepat suruh pulang Fiona dan Viola. Sepertinya situasinya sudah tidak aman lagi untuk bepergian. Ucap Bagas. Baik Tuan, saya akan segera menjemput Nona Fiona dan Viola. Ucap pelayan tersebut lalu beranjak pergi. Tunggu. Apa informan kita belum memberi kabar siapa dalangnya? Ucap Bagas pada pelayannya. Barusan, saya mendapat kabar jika dia akan datang sendiri ke sini Tuan. Karena dia sedikit tak percaya dengan apa yang dia dengar dari orang sekitar. Ucap pelayan lalu pergi. Sementara Bagas semakin cemas. Dia takut kedua putrinya akan mengalami hal yang sama. Sedangkan Kuni yang sudah kembali setelah pergi selama 2 jam mendapat cercaan berbagai pertanyaan dari Eva. Dia tak mengira jika Eva akan menginterogasi dirinya dengan sangat ketat sekali. Bukankah ini hal yang sangat wajar untuk menciptakan kedamaiannya? Sudah cukup hentikan Af. Bukankah kamu sudah dengar sendiri jika Patimon akan mati akibat ulah Malton dan Sheila? Sekarang aku membunuh mereka untuk menghindari semuanya sebelum itu benar-benar terjadi lagi. Percayalah, semua yang aku lakukan ini demi kedamaian kita bersama. Termasuk kamu dan Patimon. Terang Kuni pada Eva. Sementara Eva masih saja bingung dengan jalan pikiran Kuni. Jika dia benar-benar berasal dari masa lalu. Bukankah dia bisa mencegahnya dengan cara baik-baik? Seperti berteman dengan mereka agar memiliki hubungan yang baik serta menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Tapi yang dilakukan Kuni malah membuat dirinya memiliki musuh yang sangat banyak. Akan banyak orang yang membenci dirinya karena sikap arogannya ini dan itu tidak disadari oleh Kuni.
Sebetulnya, di sini yang tidak sadar adalah Eva itu sendiri. Dia pernah mendengar dari Sisel jika di masa lalu, Kuni pernah menahan diri alias tidak menyombongkan diri dan selalu berada di balik layar. Tapi apa yang dia dapat? Kematian orang terkasihnya karena mereka tidak mengetahui dari awal jika wanita-wanita yang mereka singgung adalah istri Kuni. Tapi sekarang, dari awal Kuni sudah melakukan hal yang sangat mencolok sehingga dia akan menjadi terkenal dalam beberapa hari. Bahkan ketenarannya akan melebihi keluarga Jayandaru itu sendiri. Bagaimana dengan Kevin Sanjaya? Apa kamu tahu ada di mana dia sekarang? Ucap Kuni santai. Dia, terakhir aku cek. Dia ada di sebuah klub di kota Rich. Ucap Eva. Oh baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Aku akan menjemput bidadari lainnya. Ucap Kuni santai lalu pergi. Bab 395, MENCARI kau. Oh baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Aku akan menjemput bidadari lainnya. Ucap Kuni santai lalu pergi. Kun, kamu mau pergi kemana lagi? Kamu dicari oleh nenekmu. Ucap Eva. Jangan hiraukan nenekku. Aku akan membuat kedamaian untuknya juga. Oh ya Af, cepat bikin sebuah perusahaan dan buatlah nama Kinan Group jadi besar lagi. Sehingga kita bisa menguasai negara ini secepatnya. Ucap Kuni santai. Sementara Eva hanya bengong. Dia tak tahu apakah pikiran Kuni berjalan atau tidak. Apakah Kuni tak tahu jika membuat perusahaan tak segampang menggoreng tempe di dapur. Memikirkan semua permintaan Kuni, membuat Eva sedikit menyesali keputusannya menemui Kuni. Dia menyesal karena beban yang Kuni berikan sangatlah berat untuk tubuhnya yang mungil itu. Sementara di kampus, Kinan yang sedang memikirkan lamaran Kuni hanya bisa melamun dan melamun. Dia tak menyangka jika Kuni akan melamarnya secepat itu, dan secara tiba-tiba pula. Hal itulah yang membuat Kinan sedikit ragu-ragu dengan Kuni. Apakah Kuni sedang mempermainkannya? Apaan banyak istri? Laki-laki serakah batin Kinan setelah itu dia berdiri dan beranjak dari tempat duduknya. Kinan, suara seorang wanita, menyapa Kinan dan setelah berbalik Kinan terkejut ternyata wanita itu adalah Steffi. Hanya saja dari segi pakaiannya. Kinan yakin jika Steffi tidak pergi ke kelas hari ini. Steffi, kamu. Ucap Kinan sedikit terkejut. Aku libur beberapa hari Nan, tapi aku kesini khusus untuk menemuimu. Terang Steffi yang lebih mengejutkan lagi. Apalagi selama 4 tahun ini. Mereka tak pernah bicara secara pribadi dan mungkin ini baru pertama kalinya mereka berbicara berdua seperti ini. Ada apa ya Fai? Apa ada yang bisa aku bantu? Tanya Kinan pada Steffi. Aku kesini ingin mengetahui tentang bayi Kuninan. Apa kamu punya nomor kontaknya? Ucap Steffi sedikit malu-malu. Sementara Kinan terkejut lagi. Dia tak menyangka jika Steffi mengenal Kuni juga. Kamu ingin meminta nomornya. Tapi maaf Mai, aku juga tidak mempunyai nomornya. Ucap Kinan jujur. Apa? Apa yang kamu bilang? Bukankah bayi Kuni kesini untuk mencarimu kemarin? Terang Steffi. Mencariku? Ucap Kinan terkejut. Setelah itu Kinan baru sadar. Untuk apa Kuni ada di kampusnya? Apalagi Kuni tidak sedang kuliah di sini. Dari sini Kinan akhirnya tahu kalau Kuni benar-benar sengaja mencarinya. Bukan karena kebetulan bertemu di kampusnya. Iya, kemarin dia mengantar makananku. Setelah itu dia aku ajak jalan, tapi dia meminta syarat denganku. Yaitu harus mengajak kamu juga. Aku pikir dia teman kamu dan kamu mengetahui nomor kontaknya. Terang Steffi. Kamu tadi bilang apa? Mengantar makananmu. Ucap Kinan menirukan ucapan Steffi. Iya, apa kamu tidak tahu kalau dia seorang ojo? Ucap Steffi lagi. Sementara Kinan makin tak mengerti, jika Kuni seorang ojo. Lalu kenapa dia royal sekali memberikan uang 100 juta pada keluarganya? Meskipun awalnya Kinan ingin mengembalikannya. Tapi dia sudah terlambat karena Kuni sudah pergi. Dan sekarang, dia mendengar dari Steffi jika Kuni seorang ojo. Nan, kamu kok melamun? Tanya Steffi menyadarkan Kinan. Tidak baik, tapi aku benar-benar serius tidak memiliki nomor Kuni. Ucap Kinan jujur. Kok aneh ya? Kalian saling kenal tapi tidak saling mempunyai nomor kontak masing-masing. Terang Steffi. Sementara Kinan juga merasakan hal yang sama dengan Steffi. Bahkan dia merasa sangat aneh dengan sikap Kuni. Kuni melamarnya, tapi Kuni tidak memberitahukan kontaknya. Setelah itu, Kinan pulang tanpa sekalipun masuk ke kelas. Dia bimbang dengan semuanya. Sementara Kuni yang pergi ke kediaman Sutrisno merasa murka dengan apa yang dilakukan oleh Bakti. Bahkan jasad Jo masih ada dalam perjalanan. Tapi rasa frustasi dan kemarahan Bakti dia lepaskan pada Vela dan Mela. Vela dan Mela. Kedua kakak beradik ini mendapat tamparan serta pukulan dan tendangan dari Bakti. Bakti sangat mengecam dengan keras kematian Jonathan anaknya. Bahkan dia malah mengutuk kenapa bukan kedua gadis sialan ini. Kenapa harus anak tersayangnya yang mati duluan? Ini gara-gara kalian. Kalian jelas-jelas membawa kesialan pada keluarga ini. Arwah! Teriak Bakti sambil terus memukul Vela dan Mela. Kuni sangat terkejut saat melihat reaksi Bakti ketika tahu putranya mati. Kuni tak menyangka jika Bakti akan melampiaskan pada kedua bidadarinya. Dengan perasaan berkecamuk, serta amarah yang memuncak. Kuni yang berlari dengan sangat kencang lalu menendang Bakti sampai membentur dinding di belakangnya. Beruntungnya Bakti, Kuni tidak memakai kekuatannya.
Kalau tidak mungkin dia sudah hancur berkeping-keping. Dasar tua bangkot. Putramu yang mati, tapi pikiranmu makin kacau. Kalau begitu, susul dia di alam baka. Ucap Kuni sambil berjalan mendekat ke arah Bakti. Kamu siapa? Ucap Bakti sambil menahan sesak di dadanya akibat tendangan dari Kuni. Baik Kuni Mirza, kepala keluarga Mirza. Orang yang membunuh putramu Jonathan. Ucap Kuni lirih yang hanya bisa didengar oleh Bakti. Bakti terkejut saat mendengar ucapan Kuni. Dia tak kuasa dan tak menyangka jika pembunuhnya ada di depannya sekarang. Dengan nafas yang tak beraturan serta rasa terkejut yang sangat mengejutkannya membuat Bakti mati secara perlahan setelah mengalami serangan jantung dan membuatnya mati lebih penasaran lagi. Setelah itu, Kuni membawa Vela dan Mela. Meskipun mereka tidak kenal dan tidak tahu menahu tentang Kuni, tapi kejadian yang baru saja mereka lihat sudah membuktikan betapa kejamnya Kuni. Sehingga menolak pun akan membuat mereka berdua mati dengan lebih cepat lagi. Apa kalian tidak apa-apa? Katakan padaku. Sebelah mana yang sakit? Ucap Kuni santai sambil melirik ke arah Vela dan Mela yang duduk di kursi belakang. Tuan, mau dibawa kemana kami? Kami berterima kasih karena Tuan sudah menyelamatkan kami. Tapi kami tak punya apa-apa untuk diberikan pada Anda Tuan. Ucap Vela memberanikan diri berbicara pada Kuni. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Ucap Kuni yang sedikit membuat Vela semakin takut pada Kuni. Maafkan kami Tuan, kami tidak bermaksud untuk menyinggung Anda. Ucap Vela lagi setelah dia merasa jika Kuni sedang marah padanya. Berhenti Vela, aku tidak tahu maksud dari ucapanmu. Aku hanya tanya padamu bagian mana yang sakit dan kamu malah berbicara tentang yang lainnya. Ucap Kuni yang justru membuat Vela dan Mela terkejut. Tuan, dari mana Anda mengetahui namaku? Bukankah dari tadi kami? Hentikan omong kosongmu dan ulurkan tangan kalian. Genggam tanganku erat-erat. Ucap Kuni memotong ucapan Vela. Sementara Vela dan Mela tertegun, dia tak tahu harus mempercayai Kuni atau tidak. Apalagi Kuni tak menjelaskan apapun pada mereka berdua. Ayo cepat, atau... Bab 396, Vela kamu ikut aku. Ayo cepat, atau... Sudah Tuan? Ucap Vela cepat sekali lalu menggenggam tangan Kuni. Setelah itu, aliran energi yang terasa hangat mengalir dari telapak tangan Kuni ke telapak tangan Vela dan Mela. Setelah itu, Vela dan Mela merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Bahkan rasa sakit dan perih akibat siksaan Bakti yang barusan sudah tak terasa lagi. Hanya kenyamanan serta tubuhnya yang kembali bugar seperti habis bangun tidur yang dirasakan oleh Vela dan Mela yang membuat mereka berdua terkejut bukan main. Kakak, kulit kakak kembali mulus. Ucap Mela pada Vela. Kamu juga Mel, luka memar di pipi dan dahimu sudah tidak ada lagi. Ucap Vela kemudian dia meraba seluruh tubuhnya dan benar saja, luka mereka sudah sembuh seutuhnya. Tuan, ini, apa yang kamu lakukan pada kami? Kami mengucapkan terima kasih karena mau menyembuhkan dan menyelamatkan kami Tuan. Ucap Vela lagi. Dengar, berhenti memanggil aku dengan sebutan Tuan. Panggil aku Kuni. Dan satu lagi. Sebagai bentuk terima kasih kalian karena telah menyelamatkan kalian, maka kalian harus bersedia menjadi istriku. Ucap Kuni santai yang malah membuat mereka berdua makin bingung. Mereka saling pandang dan tak tahu harus berkata apa. Ini baru pertama kalinya mereka saling bertemu dan sekarang mereka malah diminta menjadi istrinya. Tuan, bukankah itu terlalu berlebihan untuk Anda? Mungkin Anda orang baik, tapi permintaan Anda pada kami belum tentu baik. Kami tidak sebaik yang Anda kira karena kami. Aku sudah tahu tentang kalian semua. Demi adikmu, kamu rela mengorbankan kehormatanmu. Aku tidak mempermasalahkannya dan aku juga berjanji akan membuat orang yang telah merebut kehormatanmu dengan paksa akan membayarnya sepadan dengan apa yang kamu lalui selama ini. Percayalah Vela, Mela. Kalian tetap menjadi salah satu bidadari di hatiku. Ucap Kuni penuh perasaan yang membuat keduanya terharu. Selain terharu, Vela justru tertunduk malu. Dia tak mengenal Kuni. Tapi sepertinya Kuni sangat mengenalnya dengan baik. Tuan Anda, dari mana Anda tahu segalanya tentang kami? Ucap Mela yang penasaran karena dia tahu dengan pasti. Saat mengingat tragedi itu, Vela merasa dirinya terhina dan tak akan bisa berbicara untuk beberapa saat. Tidak penting tahu dari mana. Yang penting sekarang kalian akan menjadi istriku dan menjadi bagian dari keluarga Mirza. Ingat itu. Ucap Kuni yang memang tak mempermasalahkan tentang Vela yang sudah tak bersegel. Sementara mereka berdua diam. Mereka diam bukan karena menerima. Tapi lebih tepatnya karena tak ada pilihan lain. Selain Bakti dan Joe yang sudah mati. Praktis hanya tinggal ibunya yang suka traveling ke luar negeri dan tak pernah menghiraukan mereka. Dengan cepat, mereka sudah tiba di rumah Sisal dan itu lagi-lagi mengejutkan Nenek Entis saat mendengar dari Kuni jika Vela dan Mela akan menjadi istrinya juga. Beruntungnya Kuni karena sebelumnya sudah menceritakan semuanya pada Sisal. Sehingga saat dia membawa Vela dan Mela malah disambut hangat oleh Sisal. Dasar cucu serakah, mau berapa wanita lagi yang ingin kau buat sengsara? Umpat Nenek Entis yang membuat Kuni semakin bingung saja. Sengaja Kuni tak menceritakan apapun pada neneknya karena dia tak ingin membuat neneknya cemas.
Dia sudah bertekad akan menceritakan semuanya setelah semua musuh-musuhnya mati dan Kuni beserta seluruh istri-istrinya bisa merasakan kedamaian di hidup mereka. Karena waktu sudah semakin sore dan sebentar lagi jam makan malam. Kuni yang memimpin acara makan-makan kecil, mereka merasa suasananya sangat canggung sekali. Apalagi saat melihat wajah nenek Entis yang sedikit kebingungan. Karena dia ingat dengan jelas. Tadi pagi melamar dua wanita kembar. Kemudian dibawa ke rumah Sisel yang notabene adalah calon istri Kuni lainnya. Selanjutnya sore tadi, Kuni datang dengan membawa dua wanita yang diketahui sebagai kakak beradik. Mau berapa lagi? Jika dihitung-hitung sudah kelima. Apa Kuni yang bilang 10 wanita itu benar adanya? Batin Nek Entis. Nenek, kenapa melamun? Apa nenek sudah kenyang hanya dengan aku membawakan istri tambahan tadi? Ucap Kuni sambil bercanda dengan nenek Entis. Sementara Sisel tersenyum kecil. Eva tidak menghiraukan ucapan Kuni karena dia sedang sibuk membuat perusahaan untuk Kuni. Sedang wajah nenek Entis terlihat lebih serius lagi. Dengar Kun. Nenek tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Tapi ini sudah berlebihan, Kun. Tadi pagi kamu melamar si kembar. Sekarang ada Sisal dan juga kakak beradik ini. Mau berapa wanita yang ingin kamu nikahi, Kun? Tanya nenek Entis yang memang sudah tak tahan dengan sikap Kuni yang terbilang menutup-nutupi dan tidak berterus terang itu. Nenek jangan memikirkan apapun. Biar aku saja yang memikirkan semuanya. Terang Kuni. Tapi Kun, ini sudah keterlaluan buat nenek. Apa kamu tidak bisa menghargai seorang wanita? Apa bagimu wanita hanyalah alat buatmu? Ucap Nek Entis lebih keras lagi. Sementara Kuni dilema di sini. Jika dia bercerita sekarang, mungkin saja neneknya tidak mempercayainya. Tapi jika tidak bercerita, mungkin nenek Entis akan selalu berburuk sangka pada Kuni. Mendengar semua ocehan nenek Entis, membuat Kuni hanya memikirkan satu cara. Yaitu segera mempertemukan Ibu Mona dengan neneknya. Selain itu, ini adalah hal yang tepat karena dia juga bisa memberi pelajaran pada orang yang merenggut kehormatan Vela dengan paksa. ATM yang aku minta atau rekening yang aku inginkan apa sudah dibuat? Tanya Kuni pada Eva dan tak menghiraukan ucapan nenek Entis. Sudah Kun, tapi Sisel hanya memberi 5 triliun. Karena giok yang kamu beli belum laku terjual. Terang Eva. Bagaimana bisa Cil? Tanya Kuni penasaran. Itu karena untuk pembuatannya butuh waktu yang sedikit lama Kun. Itu sebabnya banyak yang tidak jadi beli karena waktunya yang terlalu lama. Terang Sisel. Coba kamu kurangi 5-10% sebagai ganti waktu pembuatannya. Kamu jangan khawatir masalah batu giok. Karena sebentar lagi aku akan pergi ke Telago untuk membeli semua yang mereka punya. Dan nenek, malam ini nenek tidur di sini atau di rumah sebelah tidak apa-apa. Aku akan menjemput seseorang yang akan sangat mengejutkan nenek. Ucap Kuni lalu berdiri. Vela, kamu ikut aku dan Av. Tolong kamu lihat. Apakah showroom mobil Auto 9999 buka sampai malam? Terang Kuni lalu beranjak pergi. Sementara Eva benar-benar merasa frustasi sekarang. Hal sekecil ini saja, Kuni masih menyuruhnya. Hei Kun, tunggu. Teriak Eva yang membuat Kuni langsung menghentikan langkah kakinya. Buka Google Map dan ketik Auto 9999. Nanti kamu akan tahu semua informasinya. Terang Eva. Sementara Kuni hanya berbalik karena dia sedikit malu. Bukankah dia seorang ojol? Kenapa tidak mengetahui hal sekecil itu? Bab 397. Biar aku urus bajingan ini. Sementara Kuni hanya berbalik karena dia sedikit malu. Bukankah dia seorang ojol? Kenapa tidak mengetahui hal sekecil itu? Tuan Kun. Kita mau kemana? Tanya Vela yang penasaran. Kita akan memberi pelajaran pada orang yang telah memaksamu. Tolong buka map dan lihat rinciannya. Apakah mereka buka sampai malam? Ucap Kuni pada Vela. Setelah itu, Vela membuka layar handphonenya dan melakukan apa yang diminta oleh Kuni. Dia lalu membaca semua informasi dan mengatakan jika showroom tersebut buka sampai pukul 9 malam. Setelah mengetahui itu, Kuni lalu melajukan mobilnya dan terkejut ketika berada di depan showroomnya. Sepertinya kita salah alamat, Vel. Ucap Kuni sambil memutar kemudinya. Memang Kuni salah alamat. Karena Auto 9999 tempat Lisa bekerja setelah dia dipecat dari showroom milik Yanto. Sementara Vela hanya menghela nafas. Dia tak tahu tujuan Kuni sebenarnya karena Kuni tak bercerita apapun padanya. Setelah 15 menit, Kuni akhirnya tiba di showroom tempat Mona dan Lisa bekerja. Suasana sangat terang meskipun hari sudah gelap. Walaupun begitu, pencahayaan showroom yang tertata dengan baik menambah kesan yang sangat baik pula. Di mana tempat yang terang daripada yang lainnya sangat mencolok sekali. Kemudian dia turun dan mencari-cari seseorang. Hanya saja, hampir 1 menit mencari, Kuni tidak menemukan keberadaan Mona. Akhirnya Kuni mencoba masuk dan disambut oleh 4-5 SPG yang sedang berdiri di pintu masuk. Semuanya berebut untuk melayani Kuni karena mereka lihat dengan jelas jika Kuni baru saja turun dari mobil mewahnya. Tuan, silahkan mau pilih yang mana Tuan? Tuan, mau saya bantu Tuan? Ucap mereka yang silih berganti untuk menawari Kuni. Oh tidak terima kasih. Saya ingin bertemu Mona atau Lisa. Apakah mereka ada? Ucap Kuni. Sementara mereka tertegun. Ada apa dengan dua wanita bermasalah itu?
Kenapa laki-laki yang tampan ini mencari kedua wanita itu? Batin mereka hampir sama. Ada apa dengan kalian? Kenapa tiba-tiba suara kalian hilang? Ucap Kuni saat melihat tatapan kosong mereka. Oh tidak tuan, hanya saja Mona dan Lisa sepertinya sedang disidang oleh Pak Manajer. Ucap salah satu dari mereka. Kamu? Ya kamu. Tunjukkan ruangannya. Aku akan membeli mobil darimu. Ucap Kuni santai pada wanita yang tiba-tiba memberitahu kabar tentang Mona dan Lisa. Tentu saja wanita tersebut senang sekali. Apalagi Kuni berbicara dengan lantangnya sehingga didengar oleh semua orang. Baiklah tuan, mari ikut aku. Tapi aku hanya akan menunjuk saja dan tak berani mendekat. Ucap wanita tersebut. Tidak masalah. Ucap Kuni santai. Setelah itu, Kuni pergi mengikuti wanita tersebut ke lantai 2. Lalu wanita tersebut berhenti dan menunjuk salah satu ruangan yang ada tulisan manajer di pintunya. Terima kasih. Aku ingin mobil yang itu. Tolong urus berkas-berkasnya karena akan aku bayar cash. Ucap Kuni santai sambil menyodorkan KTP dan ATM yang baru diberi oleh Eva. Oh ya, jangan lama-lama ya. Pinnya XX. Ucap Kuni santai yang makin membuat wanita tersebut senang. Jika PIN sudah keluar, maka 100% dia pasti membeli batin wanita tersebut. Setelah itu dia turun untuk menyiapkan berkas-berkasnya, sementara Kuni berjalan perlahan ke arah ruangan manajer. Dari luar, Kuni bisa mendengar dengan sangat jelas jika teriakan makian serta sarkasme keras terdengar. Yang lebih mengejutkan lagi, manajer itu memaki Mona dan Lisa tanpa kompromi seolah-olah Mona dan Lisa adalah bawahan yang rendah sekali. Pantas saja dulu di masa lalu Mona menawarkan tubuhnya untuk Kuni. Itu karena hinaan serta cacian yang sangat pedas yang diterimanya. Sehingga dia bersyukur jika Kuni mau membeli mobil darinya. Semakin lama, cacian itu semakin keras dan membuat Kuni kehilangan kesabaran. Dengan amarahnya, dia lalu membuka pintu, tidak menendang atau mendobrak. Kuni membuka pintu dan itu sangat mengejutkan sang manajer. Baru kali ini ada yang berani membuka pintu tanpa mengetuk terlebih dahulu. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu buka pintu tanpa mengetuk? Teriak manajer pada Kuni. Mona dan Lisa, kalian berdua keluarlah. Ucap Kuni santai sambil dia masuk ke ruangan manajer. Sementara Mona bengong. Dia ingat betul wajah itu. Wajah teman sebangkunya masa SMA. Sedang Lisa juga ikut bengong. Dia tak kenal sama laki-laki ini, tapi kenapa laki-laki ini bisa tahu namanya? Ada apa dengan kalian? Pergilah keluar. Biar aku urus bajingan ini. Ucap Kuni santai. Kamu yang bajingan. Kamu masuk ke ruanganku tanpa permisi. Dasar bajingan. Teriak manajer lebih keras lagi. Sementara Kuni tanpa basa-basi lagi langsung melempar sebuah pot kecil yang sengaja diletakkan di dalam ruangan. Meskipun tidak sampai mengenai sang manajer, tapi itu sedikit menakuti manajer tersebut. Kamu? Siapa kamu? Apa kamu mau cari mati? Aku akan lapor polisi. Tunggu saja kamu. Ucap sang manajer. Kuni hanya tersenyum, lalu duduk dengan santainya, sementara Mona dan Lisa langsung pergi keluar. Meskipun mereka tak tahu apa yang akan dilakukan oleh Kuni, tapi mereka juga takut saat Kuni melempari manajernya dengan sebuah pot, sehingga lebih memilih aman dengan keluar bersama-sama. Tunggu sebentar, polisi akan tiba dan akan menyeretmu keluar dari sini. Teriak manajer lagi dan lagi-lagi tidak dihiraukan oleh Kuni. Dengan perasaan kesal dan takut, sang manajer menunggu polisi dengan khawatir. Dia takut jika Kuni akan macam-macam sebelum polisi datang. Tapi beruntungnya dia, sampai sirine polisi terdengar. Kuni tidak macam-macam padanya sehingga terlihat senyum kemenangan di wajahnya. Dasar bajingan, sekarang silakan kamu mendekam di penjara. Mona, Lisa masuk kalian. Teriak sang manajer. Sementara Mona dan Lisa langsung masuk. Mereka siap dimarahi lagi karena tadi tanpa sadar mereka menuruti perkataan Kuni. Kalian wanita-wanita sialan. Malam ini temani aku kalau kalian masih ingin bekerja di sini. Ucap sang manajer lebih arogan lagi. Bahkan tanpa takut dia mengancam kedua wanita tersebut di hadapan Kuni. Sementara Mona dan Lisa terkejut. Jelas mereka tak ingin melakukannya sehingga pergi adalah jalan yang terbaik untuk mereka. Tidak pak, kami memilih mengundurkan diri dari sini. Kami ingin bekerja di tempat lain saja. Ucap Lisa mantap karena Lisa sangat menghargai kehormatannya. Kuni terharu dan terkejut saat Lisa mengatakannya. Dia tak menyangka jika Lisa seteguh itu mempertahankan kehormatannya. Dasar jalang, aku pastikan jika kalian keluar dari sini maka. Temanku Robin. Siapa yang berani membuat onar di sini? Ucap petugas polisi yang tiba-tiba datang dan memotong ucapan manajer yang ternyata bernama Robin itu.